Selamat malam. Apakah suara saya sudah terdengar? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Oke. Jelas. Benar, Bu. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke dalam workshop yang keempat dengan judul Building a Healthy Self-Image for Your Child. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Jarod Wijanarko. Mari saya cek dulu ya, sudah ada Pak Jarod? Shalom, siap. Nah, baik. Suaranya familiar banget ini, ya. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Pak Jarod. Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, Magister Pendidikan, lahir 12 September 1963, menikah pada tahun 1990 dan dikaruniai 3 orang anak. Pendidikan, lulus IPB tahun 1987, Magister Pendidikan tahun 2016, dan doktoral pada tahun 2018. Pekerjaan, Direktur PT Happy Holy Kids, pasti semua udah kenal, udah tahu ini ya. Kemudian Komisaris IFA Dasyat, Coach I'm Possible Metro TV, penasehat aspirasi, penulis buku-buku keluarga, kemudian juga mengisi program radio dan TV, program radio keluarga di Live Channel, Magna TV, Metro Group, dan juga mengisi program radio di berbagai radio ya. Kemudian Direktur Keuangan LSP3 Animasi, pelukis dan dosen juga di Teologi IKB. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya akan memberikan waktu dan ruang kepada Pak Jarod yang akan memberkati kita malam hari ini dengan Building a Healthy Self-Image for Your Child. Silahkan Pak Jarod. Oke, terima kasih. 30 menit ke depan saya akan sampaikan materinya secara cepat mengenai membangun gambar diri anak. Ya, saya kasih pendahuluan dulu citra diri. Ya, sebentar. Apakah tunggu ya, sorry. Oke, saya mulai lagi ulangin. Ya. Apa sih citra diri itu? Bagaimana orang menilai dan berhubungan dengan diri sendiri? Apa pentingnya? Menentukan batas tertinggi, prestasi tertinggi yang bisa diraih. 2, memengaruhi bagaimana seseorang membawakan dirinya. Pentingnya gambar diri. Yang ketiga, mempengaruhi bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Jadi ada 3 pentingnya gambar diri yang utama. Nah, ciri-ciri kalau gambar dirinya jelek, misalnya memandang dirinya ya tidak baik, tidak cantik. Dia merasa bahwa nggak cukup pinter, padahal pinter itu kan spesifik, multiple intelligence, bisa nggak pinter matematik, tapi pinter bergaul, dan seterusnya. Merasa nggak punya talenta, nggak mungkin. Tuhan adil, setiap orang pasti punya, cuma kadang nggak dipakai atau nggak ditemukan. Itu ciri bahwa orang gambar dirinya nggak bagus. Kalau kembali ke pentingnya gambar diri, mempengaruhi batas tertinggi, maka orang yang gambar dirinya nggak bagus, nggak punya prestasi. Harusnya punya, tergantung jenisnya. Ya, semuanya bisa berprestasi, tergantung jenis kecerdasan atau bidangnya. Bagaimana orang membawakan dirinya? Maka kalau orang gambar dirinya rusak, dia minder, ya, atau malah angkuh. Angkuh bisa terjadi karena sebenarnya menutupi kejelekannya, kerusakannya. Orang yang gambar dirinya tidak baik, ya, nggak berani berhubungan dengan orang lain, tertutup, nggak mau bergaul, nggak terbuka, atau malah terlalu terbuka. Ini bagian dari pentingnya nomor 3. Kalau tadi ciri-cirinya, tapi terkait yang ini. Ya, nah, lalu gambar diri yang rusak ini banyak sebabnya. Salah satunya adalah pengasuhan yang salah. Ya, selebihnya banyak, ya, karena dibully, karena dilabel, karena dosa dan seterusnya. Ya, sumber-sumber gambar diri. Nah, sekarang kita masuk ke temanya, tadi pendahuluan. Bagaimana membentuk gambar diri anak?
sebenarnya materinya cukup banyak, tapi saya singkat saja ya. Misalnya membentuk gambar diri anak 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 12, 12 sampai 17, 17 ke atas, itu caranya beda-beda. Ya, kalau mau ditanyakan boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi sebenarnya dalam buku saya itu materi membangun gambar diri anak ada per usia. Ya, di buku Berani Mendisiplin Anak. Nah, sekarang berbicara gambar diri, maka Kejadian 1 ayat 26. Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa. Shalem dan Demut. Jadi menurut kecerdasan dan kemuliaan, menurut karakter dan kepandaiannya Tuhan. Tapi terutama sebenarnya ini berbicara mengenai kepribadian. Jadi manusia gambarnya Tuhan. Tapi gambar ini ya itu rusak karena dosa. Roma 3:23, semua orang berbuat dosa. Jadi bagaimana supaya gambar dirinya bisa pulih? Maka karena gambar diri rusak karena dosa, maka pemulihannya adalah dengan cara menghapus dosanya, yaitu dengan cara dilahirkan kembali. Karena pada waktu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, Efesus 1:13, maka dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterainya itu di roh kita, karena Roma berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Berarti meterai Roh Kudus adanya di roh kita. Nah, ini adalah pertama dan utama bagaimana memulihkan atau membentuk gambar diri anak. Jadi tahap pertama mendidik anak, bahkan sebenarnya bukan dalam rangka mendidik gambar diri ya, dalam rangka membentuk karakter, dalam rangka yang lain-lain pun adalah yang pertama dan utama adalah mengenalkan anak kepada Tuhan penciptanya. Supaya dengan demikian, kalau hari ini temanya gambar diri, ya anak tahu bahwa dulu dia diciptakan seperti gambarnya Tuhan. Lalu gambar itu rusak karena dosa. Sehingga menjadi keadaan seperti sekarang ini, gambar diri yang rusak. Nah, maka dengan lahir baru, anak yang menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya, maka dia akan mendapat ciptaan baru. Nah, itu fondasi nanti anak akan mencapai kedewasaan yang penuh. Istilah yang teologis adalah keserupaan dengan Kristus. Kalau istilah psikologis ya berarti dia sanguin, plekmatik, melankolik, koleriknya imbang, positif semuanya, gitu ya. Tapi intinya adalah anak mencapai gambar diri sebagaimana Tuhan ciptakan dia. Jadi kalau anak itu nanti sudah yakin melewat PI pribadi tadi bahwa dia anak Tuhan, Yohanes 1:12-13, sehingga anak berkata, saya ini anaknya Tuhan. Nah, itulah sebenarnya gambar diri yang paling benar atau yang utama, ya. Selebihnya kan nanti diberi label, dibentuk, dididik, diasuh, tapi gambar diri yang paling benar adalah jati diri kita sebagai anak Tuhan. Tapi tanpa lahir baru, ya manusia berdosa, manusia yang nggak ada gunanya, dan seterusnya. Sehingga ketika anak memandang dirinya anak Tuhan, saya ini anak Tuhan, maka perilaku, etika, moral akan mengikuti gambar dirinya. Kenapa? Tadi gambar diri mempengaruhi batas tertinggi. Nah, kalau dia memandang dirinya anak Tuhan, dia berkata bahwa bersama Tuhan saya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, kalau dia memandang dirinya anak Tuhan, etikanya, saya nggak boleh nakal, kan saya anak Tuhan. Gambar diri mempengaruhi bahkan orang membawakan dirinya. Saya nggak boleh minder sama Goliat yang besar, kan saya anaknya Tuhan, kan Tuhan menyertai saya. Jadi gambar diri, saya mundur ke belakang tadi soal pentingnya gambar diri, mempengaruhi batas tertinggi yang bisa diraih, mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya, mempengaruhi bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau seorang anak sampai pada kesadaran, aku ini anak Tuhan. Nanti kalau misalnya karena dia masih kecil dia nakal, orang tuanya bilang, kamu anak Tuhan loh, anak Tuhan tidak boleh nakal. Ya, tapi kamu tuh anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh nakal. Atau kalau mau lebih positif lagi, kamu anak Tuhan harus berbuat baik. Jadi kata tidak bolehnya nggak dipakai. Ya terserah, Anda mau pakai teknik, jangan pakai kata jangan Pak, ya nggak apa-apa, juga boleh. Ya kamu anak Tuhan harus berbuat baik, tapi fondasinya kamu anak Tuhan. Nah ini namanya memberi gambar diri yang sesuai firman Tuhan. Dan memang seharusnya demikian, membangun gambar diri anak sampai anak punya kesadaran bahwa saya anak Tuhan. Nanti selebihnya perilaku, etika, moral akan mengikuti gambar dirinya. Nah, itu adalah yang utama dan yang pertama. Jadi, ketika anak menyadari dirinya dahsyat, ajaib, gambar diri sesuai yang diciptakan Tuhan,
maka dia akan melakukan hal-hal besar sesuai rancangan Tuhan yang dahsyat. Nah, ini sebenarnya yang paling utama sudah selesai. Ya, cepet banget Pak Jarod. Ya, kan ini yang utama. Sekarang tambahannya ya. Tapi ini enggak utama ya. Membentuk gambar diri anak sesuai dengan keunikan anak. Bahwa setiap anak itu berbeda-beda. Tapi yang utama ya tadi udah selesai ya. Tapi kalau hanya utama saja ya enggak sempurna. Maka kita perlu melanjutkan membangun gambar diri anak sebagaimana Tuhan menciptakan dia unik. Uniknya ini bisa dipelajari dengan macam-macam cara, tapi yang pasti Mazmur 139 berkata bahwa Tuhan menciptakan kita itu bukan di printing, bukan di tekstil, tapi menggunakan kata ditenun, yaitu karya seni yang unik sengaja dibuat. Jadi kita ini nggak ada produk gagal, setiap manusia punya kecerdasan berbeda-beda, kalau mau pakai ilmunya Howard Gardner mengenai multiple intelligence, unik. Nah, bukan hanya unik, tapi ayat 14-nya adalah dahsyat dan ajaib. Nah, sekarang berbicara ke manusia yang unik dan dahsyat ajaib ini, banyak cara atau tools atau alat untuk mendeteksi keunikannya. Saya merekomendasi beberapa ilmu, misalnya ya DISC, temperamen dasar, foto karakter. Ini ilmu yang sama, namanya kolerik ya merah, namanya dominan ya kolerik, dan seterusnya. Ini sebenarnya satu ilmu ya. Tentu berbeda ilmu akan berbeda, tapi bisa ada irisannya. Misalnya apalagi personality. Ya, personality ini misalnya bisa menggunakan MBTI atau Enneagram. Personality dalam arti ya ini istilah baru dalam arti personality seperti MBTI dan Enneagram ya, walaupun di dalam kamus besar Indonesia di dalam personality di situ di dalamnya ada temperamen dasar gitu ya, tapi ini bicara bahasa praktisnya. Bahasa praktis bagaimana menggunakan program atau ilmu untuk mendeteksi keunikan anak. Bisa DISC temperamen dasar atau karakter, satu kelompok ilmu, personality misalnya MBTI atau Enneagram, semua ini ada gratis di Google. Sidik jari juga kalau yang percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa, gitu ya. Golongan darah kalau yang orang Jepang atau DNA, ini semuanya sebenarnya hanya untuk membedah pasal keunikan anak. Walaupun unik, ada miliaran manusia, tapi kan bisa dikelompok-kelompokkan. Nah, ini diperlukan untuk membuat anak itu bersyukur dengan dirinya. Tuhan ciptakan ditenun. Ditenunnya seperti apa? Seperti aneka ilmu ini. Nah, nanti masing-masing baru mendidik anak gambar diri sesuai keunikan itu. Makanya kalau waktunya misalnya, Pak, kita seminar parenting membangun gambar diri anak, Pak, kita 8 sesi ya, gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan tuh kalau 8 sesi ya, bukan 30 menit. Itu tes personality-nya, ada 16 macam manusia. 16 macam ini tiap satu macam cara bentuk gambar dirinya beda-beda gitu. Sekarang kita nggak bisa begini ya. Atau berdasarkan kecerdasannya, mau pakai Howard Gardner ada 8. Pakai neuroscience ada 10 kecerdasan. Ini kita bisa gunakan juga untuk membangun gambar diri anak. Pakai gaya belajarnya atau pakai otaknya. Apakah dia efektif, complexity, kontra, membangun gambar diri anak kognitif berbeda membangun gambar diri anak efektif gitu ya. Tapi itu kalau mau 8 sesi. Ini sendiri satu halaman ini satu sesi gitu ya. Atau di lagi, anaknya bahasa cintanya apa ya gitu. Tujuannya apa? Orang yang merasa dicintai, gambar dirinya tumbuh. Tapi cara mencintainya kan berbeda-beda. Kalau mau detail ya. Nah, sekarang yang umum aja dah, yang banyak hampir semua orang banyak tahu gitu ya. Kalau merah ya kolerik, kalau intim ya berarti kuning ya. Nah, intinya adalah manusia yang miliaran itu katakan aja dia kolerik gitu ya. Kan ada positif ada negatifnya. Jadi supaya gambar diri itu bagaimana orang memandang dirinya dan bersyukur dengan dirinya. Seperti Daud berkata, aku mengucap syukur, kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku betul-betul menyadarinya. Jadi bagaimana kita membuat anak kita bersyukur dengan dirinya. Oh, aku ini orangnya memang nggak bisa sabar, tapi saya bersyukur, saya tegas, saya tanggung jawab. Nah, tugas orang tua bukan nyecer kesalahannya, tapi mengakui sisi-sisi positifnya sampai anak menemukan keunikan dan kedahsyatan dirinya. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, ini hanya alat untuk mengetahui anak kita itu
Tadi toolsnya banyak ya, bisa Enneagram, bisa MBTI, bisa DISC, foto karakter, bisa neuroscience, bisa otaknya bagaimana, tapi kita ambil contoh kasus saja. Contoh kalau pakai temperamen dasar yang paling banyak kita tahu dan dipakai. Aplikasinya dalam parenting, aplikasinya sub-parentingnya mendidik gambar diri. Nah, jadi membangun gambar diri anak, misalnya tipenya apa? Kolerik. Ya, kita puji aja, kamu orangnya hebat banget ya, punya kemauan keras, kamu tuh luar biasa loh, kamu dahsyat, ajaib, kamu independen sekali, visimu luar biasa, kamu tuh orangnya praktis. Nah, ini kita harus mendidik anak kolerik itu mengenal keunikannya, sehingga dia mengucap syukur dengan dirinya. Sebaliknya, kalau kita itu marah terus dengan negatifnya, kamu tuh kasar, kamu tuh galak, dia akan merasa salah diciptakan. Kalau dia merasa salah diciptakan, artinya gambar dirinya rusak. Makanya membangun gambar diri anak adalah membantu anak menemukan positifnya. Kalau anak kolerik, terutama supaya gambar dirinya kuat bagaimana? Puji sisi positifnya, beri kesempatan memimpin, beri tugas dan tanggung jawab. Ya, ini dua hal yang paling penting adalah beri kesempatan sama beri tugas tanggung jawab. Ini membangun gambar diri kolerik. Kalau puji sisi positifnya itu untuk semua jenis anak. Jangan justru dirusak gambar dirinya dengan terus-menerus dicecer. Kamu tuh kasar sama adik, kamu tuh egois, kamu tuh harus lemah lembut. Dia belajar lemah lembut dan mungkin 30 tahun belum lulus. Karena memang dia lahir dengan kekuatan bukan di lemah lembut. Kekuatannya di tanggung jawab. Nah, kalau dia diberi tanggung jawab, dengan cepat dia merasa hebat. Bagaimana dengan anak sanguin? Mau dicecer terus, kamu tuh pelupa, kamu itu tidak rapi, kamu tuh, aduh, boros. Dia akan merasa salah diciptakan. Kalau anak sanguin, ya puji dong, kamu tuh ceria banget, kamu idenya luar biasa, kamu tuh membawa suasana, maka dia tidak merasa salah diciptakan, dan gambar dirinya, dia menemukan bahwa dirinya dahsyat ajaib seperti Tuhan ciptakan dia. Maka gimana membuat anak sanguin gambar dirinya pulih, membantu anak menemukan keunikannya, puji sisi positifnya. Dan dia butuh perhatian dan pujian. Apresiasi atas idenya, walaupun idenya gonta-ganti. Sebaliknya, jangan dirusak dengan mencecar terus-menerus. Kamu tuh narsis amat, kamu tuh nggak bisa rapi, barang hilang melulu. Akhirnya kalau diucapkan terus-menerus, dia akan merasa salah diciptakan. Kenapa aku nggak seperti orang lain? Aku ini makhluk sial, dan seterusnya. Gambar dirinya tambah rusak. Ya. Lalu bagaimana dengan anak plekmatik? Ya, kalau mau dimarahi terus, udah marahi aja soal leletnya, cueknya, ya bangunnya pelan, mandinya pelan, beolnya pelan, semuanya serba pelan gitu ya. Tapi kalau mau dipuji supaya anak plekmatik ini bersyukur dengan dirinya, pujilah kebaikannya. Dia setia sekali. Kenapa setia? Karena nggak punya ide gitu ya. Kalau sanguin, wah nggak setia tapi idenya banyak. Nah, tergantung kita mau membangun gambar diri anak atau merusaknya. Cara membangun gambar diri anak plekmatik adalah satu, puji sisi positifnya. Nomor satu ini sama untuk semua jenis. Tapi anak plekmatik butuh pengertian dan rasa aman. Dia nggak butuh dimarahi. Percuma, marahi anak plekmatik itu kayak marahi tembok, kayak marahi patung. Ya, berikan dia waktu me time. Jangan dicecer terus-menerus gitu. Kamu tuh nggak ada inisiatif, kamu tuh lambat banget. Kalau ini diucapkan terus-menerus, dia merasa salah diciptakan. Padahal Tuhan ciptakan nggak salah. Memang Tuhan ciptakan dia spesifik, unik. Dia bukan orang yang idenya banyak, tapi dia akan menyelesaikan ide orang lain. Dia jangan menjadi marketing, jangan menjadi product development, jangan menjadi inisiator, tapi dia akan jadi follower yang luar biasa. Dia akan jadi tangan kanan yang setia. Bagaimana dengan si cermat yang kayak Musa? Kalau kolerik kayak Rasul Paulus, kalau melankolik kayak Nabi Musa, plekmatik kayak Yohanes murid Yesus. Kalau melankolik kayak Nabi Musa, ya jangan dimarahi terus. Kamu tuh nggak bisa bergaul, kamu tuh pemurung, kamu tuh sensitif banget deh gitu ya. Lama-lama dia merasa rusak, salah diciptakan. Bagaimana kalau kita puji bahwa dia teliti, bahwa dia orangnya analitis, wah kamu tuh orangnya disiplin, kamu tuh luar biasa, gitu ya. Maka gimana cara membangun gambar diri anak tipe-tipe seperti ini? Puji sisi positifnya. Kita pasti bisa memuji sisi positifnya. Hanya orang tua yang gambar dirinya rusak, yang tidak bisa menemukan sisi positif anaknya. Ya. Orang melankolik harus diberi target akademis, maka dia akan berhasil, ya. Jangan si sanguin, nanti dia malah merasa gagal, ya. Berikan waktu untuk artnya. Nah
Nah, ini membuat mereka, anak-anak ini, ya, dia akan menemukan sisi positifnya. Bikin aja anak bahagia, nanti kan positifnya keluar semuanya. Kalau dia nggak bahagia, negatifnya yang keluar. Kalau dia lahir baru, negatifnya hilang. Kalau dia nggak lahir baru, bahkan orang tanpa lahir baru seolah-olah kayak berubah, karena positifnya keluar. Tapi lahir baru itu berbeda, negatifnya bisa berubah, tapi itu butuh waktu. Tugas orang tua paling tidak menemukan keunikan anak, menyebutnya, mengakuinya, memberikan apresiasi. Bahwa dia Tuhan ciptakan dahsyat, ajaib. Sebelum berubah pun anak sudah dahsyat, anak sudah ajaib, anak sudah luar biasa. Nah, maka membangun gambar diri anak itu apa sih inti utamanya? Saya bacakan kesimpulan bagian 2. Tadi bagian pertama, anak mengenal bahwa diciptakan Tuhan, ya, yang bagian pendahuluan tadi. Nah, sekarang kesimpulan bagian 2. Orang tua yang membantu anak mengenal keunikan dirinya. Sisi positif, minat, bakat, dan kemampuannya. Menjadikan anaknya akan luar biasa sesuai minat, bakat, talentanya tadi. Gambar diri mempengaruhi batas tertinggi yang bisa diraih. Begitu dia menemukan gambar diri yang benar, prestasinya pasti luar biasa pada bidangnya masing-masing. Ya, terakhir, oke, cepet kan? Sekarang bagian terakhir adalah membangun gambar diri anak ini, ya orang tuanya yang penting. Nah, apa orang tuanya yang penting? Contoh aja langsung seperti Maria. Mungkin saya pendahuluan untuk bab 3, bagian 3 ini. Pada mulanya firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Nah, apa masalahnya Yehova? Kenapa berabad-abad baru lahir? Karena mungkin nunggu. Ini firman ini harus dilahirkan di mana ya? Dia nunggu ayah baik, ibu baik. Singkat cerita ketemulah Yusuf yang penguasaan diri luar biasa, yang kudus, dan Maria, seorang ibu dengan gambar diri yang luar biasa. Orang tua yang punya gambar diri baik akan bisa membentuk gambar diri anak. Makanya firman itu dilahirkan pada keluarga Yusuf dan Maria. Siapa Maria? Maria berkata demikian. Dia berkata begini, kata Maria, aku ini hamba Tuhan. Hebat ya, Maria memandang dirinya, aku ini hamba Tuhan. Maria bukan orang Farisi, bukan orang Saduki, bukan full timer, bukan pengurus bait Allah, bukan pengurus apalagi orang, bukan. Maria adalah istrinya Yusuf, istrinya tukang kayu, tapi dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Ya, saya juga belajar dari Maria. Nama saya Jarod Wijanarko. Ya, kalau pakai gelar, doktor, insinyur, magister pendidikan. Tapi saya bukan pendeta. Banyak orang panggil saya, Pak Pendeta Jarod. Tunggu, saya bukan pendeta ya. Di gereja saya berjemaat di gereja Pak Niko. Saya punya KKJ. KKJ itu apa sih? Kartu keanggotaan jemaat. Ya, gereja cabang Bintaro. Rumah saya sering dipakai untuk pool atau cell group. Jadi saya punya KKJ resmi ya, anggota GBI Sinode. Tapi di gereja saya bukan majelis, bukan diaken, bukan pengerja, bukan BL, bukan pendok syafaat, bukan apa-apa. Kalau di sini ada yang anggotanya grupnya Pak Niko dan menjadi pengerja atau pelayan Tuhan, sebulan sekali ke Sentul. Pernah ketemu saya di Sentul? Nggak pernah sejak Sentul berdiri, saya belum pernah masuk di ruang doa. Kenapa? Karena saya bukan pengerja, bukan pendeta, bukan diaken, tapi saya hamba Tuhan. Nah, saya belajar dari Maria. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Saya berani berkata, saya hamba Tuhan. Nah, ibu-ibu harus berkata begitu ya, saya hamba Tuhan. Jangan berkata, saya ini wanita yang nggak ada gunanya, saya istri yang selalu salah, jadi ibu juga selalu salah. Memang saya orang yang selalu salah, saya nggak ada gunanya buat hidup ini. Lah, kayak gini dididik anak, nanti adanya jadinya apa? Ya, langsung praktek aja selesai webinar ini ya. Selesai ini nanti malam ini begitu off Zoom, ibu panggil anaknya, bilang sama anaknya, "Nak, mama hamba Tuhan." Gitu. Ini bapak-bapak juga ya. Nanti panggil anaknya, pegang tangan anaknya, lalu bilang begini sama anaknya, "Ini PR dari saya, kerjakan ya." Nanti bapak bilang sama anaknya, "Saya hamba Tuhan." Gitu. Itu akan mempengaruhi gaya parenting bapak dan ibu. 3-4 hari lagi, Bapak Ibu lupa ngomong begitu. Bapak, Ibu bentak anak, tempeleng anak. Lalu anaknya bilang, hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Maka gemakan yang baik saja, biar makan yang bagus. Jadi, ucapkan saja. Jangan ragu-ragu untuk berkata, saya hamba Tuhan. Bilang sama mertuanya, aku hamba Tuhan. Bilang sama anaknya, aku hamba Tuhan. Harus itu PR dari saya. Kalau nggak lulus. Kalau yang nggak bilang begitu sama anaknya, jangan dikasih sertifikat. Jadi ini bagian yang penting dari pendidik anak gambar diri, harus punya gambar diri. Apa itu? Saya hamba Tuhan.
Ya, deklarasikan saja supaya dengan mendeklarasikan itu akan mempengaruhi bagaimana gaya pengasuhan kita. Jadi dengan demikian ya kita gambar dirinya benar, nanti anaknya juga akan berkata, iya mah aku anak Tuhan juga. Nah, waktu anaknya nakal, yang nakal siapa ya? Setan di dalam aku. berarti aku hari ini kalah sama setan. Terus usir dia. Oke Pak, aku tengking setan nakalnya. Waduh, pinter. Yang nakal bukan kamu ya, kamu anak baik. Yang nakal setan. Tapi kamu hari ini kenapa kalah sama setan? Iya, aku emosi. Kenapa emosi? Karena mamah juga kerasukan setan. Mamah menjengkel kan hari ini. Jadi aku tengking mamah juga. Bukan tengking mamahnya, tengking setan yang ada dalam diri mamah. Oke, gitu ya. Waduh, ini anaknya juga pinter rupanya. Tahu bahwa mamahnya kesetanan. Ya. Jadi, ayah ibu adalah hamba Tuhan bagi anak-anak untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan dari generasi ke generasi, sehingga setiap generasi yang dilahirkan akan kembali seperti gambar dan rupa Allah. Demut, teselem dan demut seperti Kejadian 1:26-27. Kita kembali kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa. Diawali titik awalnya adalah lahir baru. Nah, kalau ada yang mau bertanya, tak kasih bocoran ya, boleh kalau mau nanya saya ini. Pak, gimana proses menuju gambar diri? Gitu, boleh ya. Apa sih ciri-ciri gambar diri yang rusak? Gitu ya, ada juga 6 poin gitu ya. Enggak ditanyakan, ya enggak apa-apa. Kalau tidak disiapin malah enggak ditanyakan pasti. Ya, saya kembalikan ke moderator, silakan. Luar biasa ya, kita mendapatkan banyak hari ini wawasan. Dan Bapak Ibu, nanti kalau mau bertanya silahkan langsung ditulis di chat ya. Saya memang sudah melihat beberapa pertanyaan, tetapi kita akan lanjut terlebih dahulu dengan penanggap kita yang sudah hadir malam hari ini. Selamat malam Pak Jonathan Trisna. Belum, suara saya kedengaran ya? Masih di mute, Pak. Masih di mute atau sudah nyala? Ya, sekarang sudah nyala. Sekarang sudah, Pak. Silahkan, Pak. PowerPoint saya sudah kelihatan? Masih start untuk sharing. Belum nampak, Pak. Sebentar lagi mungkin. Oke. Secara garis besar saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jarod ya. Jadi dalam tanggapan saya ini saya akan mengutip satu kata atau kata-kata daripada Kristus yang jadilah kepadamu menurut imanmu. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Halo? Bisa ya? Bisa. Oke. Kita melihat di dalam Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira Romawi ini yang sayang sekali sama hambanya dan hambanya sakit dan dia minta Yesus Kristus untuk menyembuhkan hamba yang sakit itu. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi karena kepercayaan daripada sang perwira ini, maka hamba yang disayanginya itu sembuh. Nah, mirip dengan itu, dalam Matius 9 ayat 29, ada 2 orang buta yang datang kepada Kristus minta untuk disembuhkan. Ayat 29 dikatakan, kemudian Yesus menjamah mata mereka, katanya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ini mirip dengan tadi, jadilah kepadamu menurut imanmu, tadi kan seperti yang engkau percaya. Jadi ini adalah prinsip yang sangat penting atau ketetapan yang sangat penting yang diberikan oleh Kristus. Kalau kita dulu belajar seperti aksioma ya, tidak bisa tidak, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, ternyata memang ada hubungan yang kuat antara iman kita, pikiran kita, perasaan kita, perbuatan, dan perkataan kita. Saya gambarkan seperti gambar ini ya. Jadi iman,
Tentunya Iman tidak tahu gambarnya seperti apa. Saya hanya menggunakan gambar bintang Daud ini ya, Star of David ya. Itu ada hubungannya dengan pikiran kita, ada hubungannya dengan perasaan kita, ada hubungannya dengan perkataan dan perbuatan. Saudara lihat gambar panah ini menunjukkan gambar iman mempengaruhi pikiran, panah kanan ini mempengaruhi perasaan, mempengaruhi perkataan, dan mempengaruhi perbuatan. Tapi sebaliknya, arah ke kiri juga benar. Perbuatan mempengaruhi perasaan, perkataan mempengaruhi perasaan juga, perasaan mempengaruhi pikiran, dan pikiran mempengaruhi iman. Tapi sesuai dengan kata-kata Yesus tadi, terjadilah kepadamu menurut imanmu, atau seperti yang engkau percaya. Bukan terjadilah kepadamu seperti yang engkau pikirkan, bukan terjadilah kepadamu seperti yang engkau rasakan, bukan terjadi kepadamu seperti yang engkau katakan, bukan terjadi kepadamu seperti yang engkau buat. Tidak. Tapi iman. Jadilah kepadamu menurut imanmu dan percaya. Nah, ini sangat penting dalam faktor pendidikan. Jadi iman mempengaruhi dan membentuk pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan seseorang. Ini yang panah ke kanan tadi, tapi juga sebaliknya perkataan dan perbuatan membentuk pikiran, perasaan, dan iman seseorang. Yang panahnya ke kiri tadi dia. Nah, sekarang kita melihat dalam pendidikan keluarga. Kita sering mengajarkan kepada jemaat jangan menjadi orang tua yang toksik. Toksik artinya tentunya beracun ya. Jangan menjadi orang tua yang beracun. Orang tua yang beracun senang sekali mengeluarkan kata-kata kutukan. Ini kata-kata kutukan yang biasa kita dengar di Jakarta, di kota-kota besar. Botol lu. Anaknya dikata-katain botol, bodoh dan tolol. Kamu kagak bisa apa-apa. Kok bodoh sekali ya. Anak maki-maki dengan bego lu. Dan dikutuki dengan kamu bakal gagal. Ingat yang omongan papa ya, kamu bakal gagal. Jelek, kamu tidak berguna. Nah, suatu saat ini pengalaman sungguh-sungguh ini, suatu saat saya melihat seorang ibu sedang duduk di kursinya, santai-santai aja, dia lagi iseng, dekat itu ada anaknya. Misalkan anaknya kita sebut namanya Ani gitu aja. Dia lagi bermain, asik bermain dengan bonekanya. Tiba-tiba si ibu iseng ini, tidak ada sebab apapun, tiba-tiba dia ngomong begini, Ani jelek. Ani jelek. Si Ani tidak dengar itu karena dia lagi asik main dengan bonekanya. Tapi ibu ngomong lagi terus, Ani jelek. Ani jelek. Si Ani mulai memperhatikan mamanya. Mama ini ngomong apa ya? Dia berhenti main dengan bonekanya, memperhatikan kata mama, Ani jelek. Ani jelek. Dia mulai protes itu. Enggak mah, Ani enggak jelek. Ani tidak jelek. Tapi mamanya tetap ngomong aja. Tetap ngomong terus, jelek. Ani jelek. Ani jelek. Sampai anaknya itu mau menangis gitu. Ma, Ani enggak jelek. Ani enggak jelek. Tapi mamanya tetap ngomong terus. Kata-kata kutukan itu, Ani jelek. Ani jelek. Nah, itu gambaran daripada seorang ibu yang toksik, yang beracun. Nah, orang-orang tua yang beracun sering mengeluarkan kata-kata seperti ini. Nggak berguna lu. Anak papa nggak berguna. Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu bakal gagal. Kamu bodoh, bego, botol. Bodoh dan tolol. Ini yang kita larang orang tua dalam jemaat untuk menjadi toksik seperti ini. Nah, gambar ini, gambar kiri ini, mama yang maki-maki atau mengutuki anaknya. Kiri bawah, papa yang bukan saja kata-kata yang toksik, tapi juga dia melakukan KDRT itu. Anaknya dicibir telinganya, sakit sekali. Tapi ini juga bisa terjadi. Orang toksik itu terjadi pada pasangan kita. Sudah lihat gambar kanan atas ini, seorang istri yang toksik, yang rewet terus, yang marah terus, maki-maki suaminya terus, ataupun kanan bawah ini, suami yang toksik, yang maki-maki, yang bodoh-bodohin istrinya, yang begoin istrinya juga. Kita hindari menjadi orang-orang toksik seperti ini.
Jadi, tapi orang toksik juga senang melakukan KDRT. Suka main pukul, suka main jitak, suka main casper, suka main tempeleng, tonjok, dan cubit. Nah, ini seperti tadi gambaran ya, bahwa iman akan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi apa yang kita katakan, apa kita perbuat. Tapi sebaliknya, kalau kita menerima kata-kata atau perbuatan, itu akan mempengaruhi perasaan kita, dan perasaan mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran kita akan mempengaruhi iman kita. Dan iman itu yang akan terjadi. Kita akan jadi seperti iman kita. Kita lihat gambar atas ini ya. Suami istri yang toksik ya. Suami yang tonjokin istrinya, atau istri yang tempeleng suaminya dengan wajah yang marah, benci begitu ya. Atau gambar bawah itu, mama yang pukulin anaknya, ataupun papa yang gesperin anak perempuan kecil ya, kelihatannya menyedihkan sekali ya. So, memang ada orang-orang tua yang toksik luar biasa seperti itu. Nah, akibatnya apa? Anak atau korbannya itu menjadi orang yang teraniaya. Anaknya itu mukanya babak belur, gambar yang kiri atas, anak yang tunduk aja, duduk aja, patah semangat. Atau, nah, gambar kiri bawah ini, ada orang-orang ini begitu kejamnya, begitu gemesnya kepada anak, wajahnya anak itu seakan-akan mau dihancurkan itu, diremes-remes begitu ya. Ini tindakan orang tua yang sangat toksik. Tapi sebaliknya, gambar kanan itu adalah gambar orang-orang yang mempunyai pasangan yang toksik. Istri yang punya suami yang tonjokin dia, atau suami yang punya istri yang suka tamperin dia. Ini gambar-gambar pasangan yang toksik atau orang tua yang toksik yang harusnya kita hindari ya. Nah, dan tanpa pertolongan, kalau tidak ada yang tolong, tidak ada intervensi, akibat daripada orang yang diperlakukan seperti itu akan diulang dan akan menetap. Akibatnya itu akan terulang terus di masa dewasanya, di masa tuanya, sampai masa tuanya, dan akan menetap. Lihat gambarnya ini ya. Pada waktu masa remajanya dia akan menjadi orang yang minder karena dia dibodoh-bodohin, dibotol-botolin sama orang tuanya. Gambar kiri bawah, pada dalam pernikahan, seorang suami yang mempunyai orang tua yang toksik, yang masa dininya mengalami banyak trauma, akan menjadi suami yang minder juga. Gambar kanan, laki-laki yang sudah dewasa atau wanita-wanita yang sudah dewasa tapi minder karena dimaki-maki, dihina oleh orang tua yang toksik. Akibatnya lagi, sampai tua, kalau dikutuki dengan gagal, sungguh-sungguh mereka akan jadi orang yang gagal. Dalam gambar-gambar ini kelihatan, walaupun sudah dewasa, mestinya sudah bisa berprestasi, tapi mereka tetap akan jadi orang yang gagal, laki-laki maupun perempuan. Patah semangat dalam perusahaan, dalam bisnis, akan terjadi kegagalan karena memang dikutuki untuk gagal oleh orang tua yang toksik atau suami dan istri yang toksik. Nah, di samping mereka itu akan jadi orang gagal, mereka akan, karena mereka melihat contoh daripada orang tua mereka yang membuli mereka pada waktu mereka masih kecil, pada masa dini mereka, nanti mereka juga akan jadi orang yang suka membuli pada waktu remaja di gambar kiri itu, atau pada waktu kanak-kanak, mereka sudah mulai membuli teman-temannya. Bahkan nanti kalau sudah dewasa, seperti gambar kanan bawah itu, mereka akan jadi teroris, akan menteror orang-orang karena mereka lihat contoh itu daripada orang tua mereka. Nah, solusinya apa? Solusinya jadilah orang tua idaman. Jangan jadi orang tua yang toksik. Jadilah orang tua yang unggul. Cirinya apa? Orang tua yang unggul atau orang tua idaman itu akan memberi contoh
serta mengajarkan keberhasilan, sukses, dan kelimpahan dalam Tuhan. Mereka akan kasih contoh. Mereka sendiri sebagai orang tua mempunyai hubungan yang indah dengan pasangannya. Anak-anak lihat itu, papa mama kok hebat ya hubungannya ya. Karena mereka kasih contoh. Dan mereka mengajarkan, papa berhasil ya. Papa dan mama mempunyai keintiman sama Tuhan ya. Mereka hidup dalam kelimpahan, dalam Tuhan. Damai sejahtera, keluarga kita damai sejahtera. Karena mereka memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan itu dicontohkan oleh orang tua kepada anak-anak. Nah, lihat orang tua idaman sangat mengasihi. Lain sekali dengan orang tua yang toksik tadi ya. Hubungannya itu mesra, banyak pelukan, banyak ciuman. Orang tua idaman mau bermain bersama anak-anak. Pada waktu gambar kanan bawah ini, pada waktu anak itu depresi atau sedih atau merasa gagal di sekolah atau dengan teman-teman dalam lingkungan, orang tua akan menghibur, orang tua akan menuntun kepada Tuhan, dan orang tua sering menghargai. Gambar kiri bawah itu, dengan jempolnya itu, mama sayang sama kamu. Kamu anak yang berhasil, mama bangga sama kamu, papa bangga sama kamu John. Karena kamu sungguh-sungguh anak yang mencintai Tuhan. Jadi ini gambaran daripada orang tua idaman. Dan akibatnya dalam jangka panjang anaknya akan sukses. Anaknya akan mengalami damai sejahtera dalam Kristus. Baik itu anak perempuan maupun anak laki. Anaknya akan melompat terus. Nanti setelah dewasa anaknya akan lompat terus ke jenjang yang lebih tinggi. Keberhasilan yang lebih tinggi. Kata-kata Kristus sungguh-sungguh nyata di sini. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Mereka dibesarkan oleh orang tua idaman. Mereka menjadi orang dewasa nanti. Orang yang sukses, berhasil, damai sejahtera, dan mempunyai hubungan yang intim dengan Kristus. Sebaliknya, kalau orang tua toksik akan menyebabkan anak-anak itu mengalami banyak trauma. Dan jadilah kepadamu menurut imanmu. Mereka beriman bahwa mereka, saya gagal, saya nggak punya apa-apa. Saya tidak akan sukses. Seperti kata papa dulu, saya akan gagal terus nanti dalam hidup. Dan mereka sungguh-sungguh akan jadi orang yang gagal. Jadi, jadilah orang tua yang idaman, jadilah orang tua yang unggul. Jangan sekali-kali jadi orang tua yang toksik. Dan ajarkan kepada jemaat yang Anda layani untuk mendidik, untuk menjadi orang tua yang idaman, yang sukses. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Pak Jonathan Trisna. Ya, Bapak Ibu, kita tadi sudah banyak mendengar ya paparan dari Pak Jarod maupun dari Pak Jonathan Trisna. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Tadi kalau saya lihat dari keduanya ini, memang peran utamanya kayaknya orang tua memang ya malam hari ini ya. Bagaimana orang tua itu membantu anak-anak mereka ya, tadi dikatakan Pak Jarod untuk menemukan ya keunikan mereka, sifat positifnya, minatnya, bakatnya, supaya mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Juga tadi Pak Jonathan Trisna bilang orang tua mesti jadi teladan, jangan menjadi orang tua yang toksik ya, yang jadi racun buat anaknya. Nah, baik, kita akan masuk di dalam tanya jawab di ruang chat. Mungkin sudah ada ini Pak Jarod pertanyaannya di ruang chat ya. Oke, ya. Pak Jarod ini ada pertanyaan Pak Jarod di ruang chat. Saya bacakan ya Pak ya. Bagaimana dengan anak-anak yang pada usia 7-12 tahun sudah menonton film porno? Bagaimana cara untuk mengembalikan citra dirinya? Apa yang orang tua harus lakukan dan pengajar-pengajar Kristen lakukan jika menemui kasus ini? Ini pertanyaan dari Bu Elizabeth. Bu Elizabeth masih ada di ruangan ini ya? Masih ada ya yang bertanya? Ada. Oh baik Bu Elizabeth. Nah silahkan Pak Jarod. Ya, apapun masalah
ya yang pasti itu dosa. Tadi seperti saya katakan, yang membuat gambar diri rusak adalah dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Salah satunya dosa itu adalah pornografi. Maka langkah pertama ya anak harus disadarkan kalau itu dosa. Saya ulangi lagi, langkah pertama membuat anak lahir baru. Fokuslah pada kelahiran baru anak ya. Misalnya saya perluas pertanyaannya soal dia ngerokok, soal dia nakal, gangguin adik, itu perilaku. Perilaku itu ada akarnya. Akar yang paling dalam adalah dosa. Maka paling penting adalah fokus pada PI pribadi anak. Nah, kalau sudah PI pribadi anak tahu dia lahir baru, dia tahu dosa, itu lebih mudah. Misalnya, ya nak, jangan nonton film porno ya, itu dosa. Tapi gimana kalau anaknya belum lahir baru? Karena anak-anak milenial ini, ya kalau 7-12 tahun harusnya lebih mudah ya. Tapi kalau dia di atas 12 tahun atau di atas 10 tahun misalnya, bahkan mungkin tidak tahu apa itu dosa. Nggak percaya ada dosa. Kita bisa gunakan juga jalur non-agama. Ya, jadi anak milenial itu logis banget. Kalau anaknya misalnya diomongin dosa, emangnya ada dosa? Dia nggak percaya ada setan, dia malas ke gereja, adiktif pornografi, mungkin kita bisa jalur kedua, yaitu malah tidak nyinggung-nyinggung sama sekali soal dosa. Saran saya praktisnya, ibu, bapak coba minta sama anak, nak, papa minta waktu kamu setiap hari 10 menit aja ya, bikin appointment dulu. Karena anak milenial ini kadang diajak ngomong itu perlu bikin appointment gitu ya. Jadi bapak ibu minta waktu 10 menit satu hari. Udah, jadi ya selama 7 hari, 1 hari 10 menit. Oke, hari pertama dimulai, ibu minta anak pegang gadgetnya, lalu buka file, cari aja file namanya otak rusak. Ya, YouTube, biar gampang jelasinnya, otak rusak. Itu banyak sekali file, pilih aja yang paling atas, yang viewernya udah jutaan. Itu animatrix, menjelaskan bahwa otak rusak itu nomor 1 karena pornografi. Narkoba itu cuma 3 bagian, tapi pornografi itu 5 bagian. Nah, ajak anak nonton, itu film hanya 6 menit, 7 menit. Bapak Ibu nggak usah ngomong apa-apa. Begitu filmnya selesai, papa mama minta 10 menit kan ya, hari ini coba dipakai 6 menit. Makasih ya nak, nggak usah ngomong apa-apa. Tunda nasihatnya, nggak usah buru-buru. Besok, hari kedua, ajak lagi nonton file kedua, file ketiga, file keempat, sampai 6 hari, cari file beda-beda. Yang satu ngomong dokter, yang satu neuroscience, yang satu lagi dari depan pendidikan. Ambil 5 terbanyak viewernya. Nah, kenapa? Karena anak kan nggak percaya sama orang tua. Kalau bapak ibu ngomong, nak, kamu jangan nonton film pornografi, otakmu rusak. Anak nanti ngomong, memangnya mama tahu. Jadi, biar orang lain yang ngomong. Itu kalau udah nonton 5-4 file, bapak ibu nggak usah banyak ngomong. Mungkin malah nanya saja. Gimana menurut kamu, nak? Gitu ya. Nanti anak pasti udah jelas bahwa, nak, kalau kamu mau nonton film pornografi terus, ya terserah kamu. Itu hidup kamu kok, bukan hidup papa mama. Tapi kamu sekarang tahu kan apa akibatnya? Bukan papa mama yang bilang, ada dokter, ada insinyur, ada neuroscience, ada profesor, semuanya bilang sama, otaknya rusak. Nah, itu namanya menggunakan jalur logika. Memang, nonton film porno itu perilaku. Perilaku itu ada dasarnya dari perasaan. Tuhan Yesus punya hukum psikologi yang paling mendasar, dari hati timbul kepikiran, lalu perzinahan, pembunuhan. Ya, perzinahan, pornografi itu di perilaku, behavior. Asalnya dari mindset, paradigma. Nah, gambar diri itu sebenarnya di pikiran, areal pikiran. Self image itu di pikiran. Hati itu di iman. Maka tadi Pak Jonathan Trisna dari iman gitu ya, lalu perbuatan, ya pikiran lalu perbuatan. Hati itu ada di iman. Nah, hati inilah lahir baru di situ. Nilai-nilai di situ. Tapi kalau dia nggak lahir baru, sampai mulut berbuih juga anak mental nasihatnya. Maka pakai pikiran. Nah, di pikiran di sini pikirannya siapa? Udah namanya anak sekarang kan sukanya logika, ilmiah. Ya udah pakai ilmunya orang lain aja. Nah, nanti baru ajak dia diskusi. Anak diajak diskusi berdasarkan fakta ilmiah mengenai pornografi tadi. Nanti anak dibimbing mengambil keputusan. Ya, kalau sampai anak sudah, lalu gimana Pak? Aku udah terjun enak, aku pengen lepas. Nah, kalau anak udah mau lepas, tadi Pak Jonathan Sina bilang apa? Kasih teladan.
Jadi anak itu dikasih contoh gitu ya. Nah, saatnya Bapak Ibu, mungkin Bapak atau Ibu salah satu kalau misalnya punya pengalaman bisa menjadi ayah jujur. Ayah jujur itu bilang begini, "Nak, waktu papa SMA juga pernah terlibat pornografi, sampai papa onani setiap hari, papa merasa najis, papa merasa nggak layak." Jadi nanti anak akan kaget-kaget ya. Anak saya kan taunya Pak Jarot, Pak Pendeta Jarot gitu ya, khotbah tumpang tangan, orang rebah, doain orang sakit sembuh gitu. Tiba-tiba Pak Jarot kesaksian sama anaknya. Kalau saya waktu SMA nonton pornografi setiap hari, onani setiap hari, anak saya kaget-kaget. Tapi anak saya tahu saya ayah realistis. Dan saya bersaksi, saya pernah jatuh. Lalu saya bersaksi bagaimana saya sembuh, saya pulih, saya kudus. Gitu ya. Jadi kita turun ke bawah dulu, kayak Tuhan Yesus turun jadi manusia. Jadi manusia itu begini loh, gitu ya. Jadi saya juga bercerita kepada anak saya, kalau saya juga pernah nonton film pornografi. Kalau dulunya onani sebulan sekali, gara-gara nonton itu tiap hari. Dan saya pernah hidup dalam kenajisan seperti itu. Nah, itu artinya kita menjadi sahabat si anak, dan kita memberikan cerita bagaimana kita lepas. Karena anak bukan butuh dimarahi, tapi anak butuh jalan keluar. Nah, jalan keluar yang paling bagus itu cerita. Mamah juga pernah dosa, tapi mamah bisa sembuh. Papa juga pernah, tapi papa sembuh. Gitu ya. Itu menurut saya yang paling mudah daripada cuma marah. Nggak boleh, kamu harus kudus. Gimana caranya kudus, Pak? Ya terserah kamu. Banyak berdoa. Itu mah kayak orang khotbah. Di gereja khotbah juga nggak mendarat, nggak detail. Bapak ibunya di rumah juga khotbahnya begitu. Ya tiap hari dikhotbahin melulu. Mana berubah hidupnya ya. Jadi anak udah nggak butuh khotbah lagi di rumah. Anak butuh teladan, tadi kata Pak Jonathan Trisna. Oke, Tuhan berkati. Oke, baik Pak Jarot, terima kasih. Ini kayaknya banyak nih Pak pertanyaannya Pak. Sampai malam. Ini, ya, emang waktunya terbatas, tapi kita akan coba ya. Ini dari Bu Uli Magdalena, jadi saya akan agak cepat nih, karena kebetulan waktu juga masih ada. Selamat malam Pak Jarot, saya mau tanya, anak saya 6 tahun, sepertinya ya, dominan melankolis. Kadang-kadang setiap sore merasa sedih. Bagaimana cara saya menanggapinya biar tetap positif? Silakan Pak. Oke, ibunya pinter, sudah tahu anaknya dominan melankolik. Ya daripada nggak tahu anaknya model apa. Ini ibu hebat ini, ibu udah tahu anaknya dominan itu berarti kolerik melankolik. Ya sudah, kalau sudah tahu namanya anak melankolik ya dia suka sedih, ya kasih waktu lah biar dia sedih dulu ya. Karena anak melankolik itu harus dikasih, tadi kalau di slide saya dikasih waktu untuk me time. Jangan diajak ngomong malah pusing. Anak sanguin yang diajak ngomong, anak sanguin nggak diajak ngomong dia pusing, anak melankolik diajak ngomong dia pusing. Jadi biarkan dia di kamarnya baca buku gitu ya, mungkin suruh main piano ya, seni ngelukis gitu. Saya kan itu di belakang saya itu lukisan saya tuh. Kan saya 30% melankolik. Tapi saya sanguin melankolik, kombinasi yang langka, hanya 5% di dunia ini. Biasanya sanguin kolerik apa sanguin plekmatik. Tapi saya sanguin melankolik, itu kebalikannya, kayak double kepribadian, tapi bukan double kepribadian, memang begitu kombinasinya. Nah, jadi melankolik itu ya memang ibu tahu dia melankolik, kasih waktu me time gitu ya. Memang ini melankolik kolerik. Kalau ngamuk, waduh setannya keluar. Tapi bukan setan sebenarnya, memang dia ada sisi koleriknya. Jadi intinya adalah sanguin kolerik pragmatik melankolik ini tapi bukan label ya, ini bahan baku. Oh anak saya kondisinya saat itu, maka parentingnya harus begini, menyesuaikan diri pola asuhnya. Tapi nanti anak akan berubah seperti Kristus. Jadi kita bukan ilmu psikologi di mana anak kita kasih label si sanguin, si plekmatik, si melankolik seumur hidup begitu terus. Enggak. Ya, kalau mau baca bukunya Tim Lahaye, judulnya Temperamen yang Diubahkan. Jadi temperamen dasar itu 100% bisa berubah. Yang tidak bisa berubah hanya setan sama Tuhan. Ya, kalau punya suami nggak berubah-berubah, mungkin dia Tuhan Yesus juga ya. Kenapa dia nggak berubah? Segera disalibkan saja gitu ya. Kalau dia tidak berubah. Jadi manusia harus berubah, termasuk anak-anak ya. Tapi sekali lagi, anak-anak akan gampang berubah kalau dia melihat teladan perubahan. Jadi kalau anaknya dominan melankolik, kolerik berarti kolerik melankolik ya. Nah ini ibunya atau bapaknya yang kolerik, misalnya bapaknya kolerik, ibunya melankolik. Oke, ibunya yang melankolik menasihati soal melankoliknya. Nah, kamu tuh kayak mama banget dah.
Kalau ada apa-apa gitu ya, atau kamu tuh kayak papa banget dah. Kalau ada apa-apa sukanya menyendiri, ya nggak apa-apa ya, kamu menyendiri dulu. Nanti kalau udah reda, nanti malam mama masuk kamar ya, gitu. Jadi pahami dulu. Nah, nanti kalau bisa yang satu tipe, yang satu spesies, yang satu jenis yang masuk. Misalnya dia lagi melankolik banget, bapaknya atau ibunya yang melankolik, yang masuk mendekati. Mendekatinya dengan cara, kamu tuh papa banget deh. Kamu tuh mamah banget deh. Dan saya tahu pasti kamu akan mampu mengatasi hal itu. Mama juga begitu kok. Jadi lebih baik itu anak diterima, lalu kita satu posisi, nanti anak baru akan keluar kata-kata. Ya, jangan begini. Ibunya yang dominan, sanguin, kolerik. Papahnya melankolik, pragmatik, katakanlah begitu. Jadi ibunya ini nggak ada melankoliknya karena dia sanguin, kolerik. Rupanya anaknya koleriknya dari ibunya. Lalu anaknya melo-melo gitu ya. Waktu anaknya melo-melo, ibunya, kamu tuh kayak papahmu. Ini namanya kepahitan sama suami, anak jadi pelampiasan gitu ya. Jangan waktu marahi anak itu nama suami disebut-sebut, kamu tuh kayak papahmu. Kalau ada masalah bukan menyelesaikan, malah sembunyi. Kamu gak boleh jadi begitu, apalagi kamu laki-laki. Waduh, ini namanya kecewa, menyesali pernikahan, tapi anaknya yang disalahkan. Gitu. Jadi itu nggak boleh ya. Lebih baik menerima, sudah tahu anaknya melankolik kolerik, maka tadi kembali ke slide saya. Anak melankolik, berikan dia waktu untuk sendiri, waktu untuk artnya. Kolerik, berikan dia tantangan. Jadi tadi sudah ada acuannya, setiap temperamen dasar, bangun gambar dirinya bagaimana. Ya, oke, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Jarod. Kita masih ada waktu 3 menit lagi. Saya ini untuk Pak Jonathan Tisna ya Pak ya. Ini ada pertanyaan Pak. Yang saya tangkap pada materi ini adalah untuk menemukan gambar diri pada anak, sumber utama adalah keluarga. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menolong anak-anak untuk menemukan gambar diri yang baik, sedangkan anak tersebut tidak memiliki gambar keluarga yang baik atau ideal. Ya, silahkan Pak Jonathan Tisna. Masih di mute Pak. Halo Pak. Pak masih di mute Pak. Mungkin dibuka dulu Pak speakernya. Pak Jonathan, suaranya nggak terdengar. Masih di mute, Pak. Ya, sorry. Apa ya, waktunya Jadi 3 menit, Pak. Jadi kalau anak itu dibesarkan dalam keluarga yang toksik, dia akan bermasalah karena masa dininya itu penuh dengan trauma. Dia akan bermasalah. Jadi remaja bermasalah, pemuda atau pemudi jadi masalah, dewasa bermasalah, dalam pernikahan nanti bermasalah semua. Karena sudah dimasukkan di dalam imannya, dalam kepercayaannya, aku orang yang gagal, aku orang yang botol, aku orang yang bego, bodoh, aku tidak akan berhasil, aku tidak akan sukses. Karena sudah didesain seperti itu, sudah dimasukin, kata-kata itu sudah dimasukin terus di dalam jiwa atau hati anak itu. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya adalah melalui counseling. Tentunya perlu seorang counselor yang ngerti tentang hal ini untuk bisa mengubah itu. Tapi sebagai seorang counselor Kristen, luar biasa karena ada faktor yang tidak bisa dilakukan oleh seorang psikolog sekuler, yaitu ada faktor Tuhannya. Jadi, faktor Tuhan dan faktor firman Allah yang bisa digunakan, yang banyak digunakan. Jadi orang itu harus diubah. Semua imannya itu harus diubah. Melalui pola pikir, melalui dengar kata-kata, masuk ke perasaannya, masuk ke pikirannya, sampai masuk kepada imannya. Jadi kalau dia mengatakan, saya gagal, kita minta dia itu menghafalkan ayat, mengatakan, aku luar biasa. Aku anak Allah. Yesus Kristus mengasihiku secara luar biasa. Dia harus mengucapkan itu sering sekali. Aku akan berhasil. Allah mempunyai rencana yang luar biasa bagiku. Allah menyediakan hari depan yang cerah ceria. Jadi penuh dengan damai sejahtera. Dia baca firman Allah dan menghafalkan, dan mungkin kita minta dia untuk menghafalkan satu ayat yang merubah pola pikirnya, mengubah imannya menjadi positif. Dan itu melalui pikiran akhirnya masuk kepada imannya. Dan
jadilah kepadamu menurut imanmu. Atau Allah mungkin suatu saat Allah yang pukul dia, sama seperti Paulus. Allah perlu tabok dia sampai dia jatuh daripada kudanya, dibikin matanya buta 3 hari, baru dia sadar, baru dia ngerti, oh, saya ini selama ini salah besar. Saya menganiaya murid-murid Kristus. Musuh saya adalah Tuhan sendiri yang memusuhi saya. Dan dia sadar, dan dia bertobat, dia berubah semua pola hidupnya. Dia menjadi orang Kristen yang tentunya luar biasa ya, tokoh yang luar biasa. Anak-anak kita yang sudah mengalami trauma yang luar biasa pada masa lampaunya karena orang tuanya cerai, orang tuanya pukul dia, orang tuanya gesperin dia, orang tuanya bully dia, terus harus mengalami intervensi melalui firman Tuhan, melalui counseling, sehingga diubah imannya. Supaya kata-kata Kristus, jadilah kepadamu menurut imanmu, sekarang imannya jadi positif, dan dia akan jadi orang yang sukses. Bukan lagi orang yang gagal. Jadi harus ada intervensi yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Sama seperti Paulus harus diintervensi secara luar biasa oleh Tuhan sendiri dalam perjalanan ke Damaskus. Harus ditabok sama Tuhan sendiri sampai jatuh dari kudanya dan bikin buta 3 hari. Nah, itu yang perlu terjadi kepada seorang supaya dia itu sadar, iman saya selama ini salah ya. Karena saya dididik sama orang tua yang gasperin saya terus, yang pukulin saya terus. Nah, itu peran daripada gereja, peran hamba Tuhan, peran orang-orang penting dalam hidupnya ini. Oke. Terima kasih Pak Jonathan Krista. Ya, Bapak Ibu, buat pertanyaan-pertanyaan itu banyak ya, tapi saya belum bisa bacakan dan malam hari ini belum bisa dijawab semua, tapi saya sudah capture pertanyaannya. Kita akan coba memberikan pertanyaan kepada panitia dan nanti kunjungi ya website APB supaya nanti di sana pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat terjawab malam hari ini Bapak Ibu bisa menemukan ya jawabannya di website kami. Ya. Dan ini Pak Jarod mengundang kita ya untuk bergabung di talk show setiap hari Senin malam. Katanya linknya ada di Instagram. Jadi Bapak Ibu bisa memfollow Instagram Pak Jarod untuk bisa setiap malam dengar ya talk show-nya dan sekaligus kita parenting sama-sama di sana. Baik Bapak Ibu, mungkin 1 menit Pak Jarod closing statement sebelum kita kembali ke main hall. Silakan Pak. Ya. Kita tidak bisa menjadi orang tua yang sempurna, tapi pasti kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Kuncinya adalah kita bersekutu dengan Tuhan dan terus-menerus, ditambah juga bersekutu dengan orang tua yang lain. Makanya bergabunglah di parenting club. Di tiap sekolah-sekolah Kristen biasanya ada persekutuan orang tua murid, bisa gabung di sana. Tadi saya bilang juga kalau saya adanya Senin malam, bukan setiap malam, tapi setiap Senin malam jam 7 malam, saya ada talk show KIB, Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, sekarang formatnya lebih banyak Q&A. Jadi presentasi hanya 15 menit, lalu tanya jawab selama 2 jam. Nah, selain saya, biasanya akan ikut menjawab juga. Yang paling rutin itu Pak Roni Daud Simeon sama istri, ya Pak Roni Daud Simeon, beliau suami istri, Pak Erik dari Bandung, PPL, Ibu Harlin itu dari Lampung, dan beberapa konselor lain, kita akan bersama-sama menjawab, ya, free. Itu keluarga ya. Mungkin dari saya itu. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Jarod, Pak Jonathan Krista. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah mengakhiri workshop keempat pada malam hari ini dan kita akan mendengarkan pengumuman. Kita semua sama-sama kembali ke main hall. Silahkan Bapak Ibu.